Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Kurniawan. Nama saya Fikrotun Nabila. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai perencanaan, pengelolaan, dan strategi bisnis. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan mengenai proses dan studi kelayakan usaha, proses dan tahapan studi kelayakan usaha, analisis kelayakan bisnis, penyusunan laporan studi kelayakan bisnis, dan evaluasi dan juga persiapan bisnis baru. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai proses dan studi kelayakan menurut Kashmir dan Jafar tahun 2012. Studi kelayakan usaha atau bisnis adalah suatu aktivitas yang mendalami tentang sebuah usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka memutuskan layak atau tidak usaha tersebut untuk diaplikasikan. Studi kelayakan usaha atau bisnis merupakan sebuah pertimbangan awal yang harus dilakukan sebelum menjalankan usaha atau bisnis dan mengetahui positioning dalam bisnis tersebut dan untuk mengontrol aktivitas operasional agar mendapat profit yang maksimal. Tujuan adanya studi kelayakan usaha yang pertama yaitu memperlancar sebuah perencanaan, yang kedua agar terhindar dari resiko kerugian, yang ketiga mempermudah pelaksanaan pekerjaan, yang keempat mempermudah pengawasan, yang kelima mempermudah pengendalian. 2. Proses dan tahapan studi kelayakan usaha. Tahapan penerapan studi kelayakan usaha perlu melakukan beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu yang pertama, inisiatif penemuan ide dan pengembangan usaha ini merupakan tahapan awal yang harus dilalui dalam melakukan studi kelayakan usaha, di mana sebuah inisiatif timbul karena melihat adanya permintaan terselubung maupun pengembangan usaha yang dinilai memiliki peluang tersendiri. Yang kedua, yaitu penelitian potensi inisiatif pengembangan usaha dengan melakukan penelusuran terhadap aspek studi kelayakan bisnis yang ada serta implikasi termasuk potensinya. Yang ketiga, evaluasi studi kelayakan usaha, evaluasi terhadap aspek-aspek yang ada seperti aspek teknis, aspek hukum, aspek manajemen, aspek keuangan, aspek sumber daya manusia, dan sebagainya. Kemudian, kita bisa menarik kesimpulan dari studi kelayakan bisnis usaha melalui pengkajian aspek keuangan dan dukungan keuangan yang ada melalui bentuk faktor-faktor produksi. Yang keempat yaitu penentuan. Dalam tahap ini, jika dinilai tidak layak, tahap yang dilakukan adalah apakah perlu melakukan penelitian ulang atau pencarian inisiatif baru pengembangan usaha. Yang kelima, tahapan perencanaan pelaksanaan. Jika dinilai layak, tahap yang ditempuh yaitu perencanaan pelaksanaan dengan memulai penjadwalan dan persiapan pelaksanaan, yaitu dengan mendapatkan komitmen dari para pihak yang terlibat. Yang keenam yaitu tahap pelaksanaan usaha ada dua, yaitu yang pertama tahap pelaksanaan usaha atau bisnis. Pada tahap ini akan muncul resiko dan hambatan sehingga diperlukan perbaikan atau revisi terhadap perencanaan awal. Yang kedua yaitu tahap evaluasi terhadap perencanaan dibandingkan dengan kenyataan. Dalam studi kelayakan ini juga tidak menutup kemungkinan terdapat alternatif yang bisa dievaluasi bersamaan dan ditentukan inisiatif yang paling layak untuk diteruskan dengan pertimbangan yang ada. Yang ketiga yaitu analisis kelayakan bisnis. Analisis kelayakan bisnis adalah proses yang menentukan apakah ide bisnis entrepreneur dapat menjadi bisnis yang sukses. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah suatu ide bisa layak untuk direalisasikan. Analisis kelayakan bisnis dapat dikaji dari 4 aspek utama, yaitu produk dan jasa, industri dan pasar, organisasi, dan juga keuangan. Sementara rencana bisnis merupakan alat perencanaan yang mengubah ide bisnis menjadi kenyataan, dan rencana bisnis ini disusun berdasarkan studi kelayakan analisis kelayakan bisnis. Analisis kelayakan bisnis ini meliputi yang pertama, analisis kelayakan produk. Analisis ini dilakukan untuk menilai seluruh tampilan produk yang akan dikembangkan. Analisis ini juga untuk menentukan daya tarik ide suatu produk bagi calon pelanggan dan mengidentifikasi berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut. 2. Analisis kelayakan industri dan pasar. Analisis ini dilakukan untuk menilai seluruh tampilan pasar atau produk yang akan dikembangkan. Terdapat 3 aspek yang dikaji, yaitu kemenarikan industri, ketepatan waktu pasar, dan identifikasi ceruk dari pasar.
Untuk memahami pasar, entrepreneur sebaiknya melakukan riset primer dan sekunder. 3. Analisis kelayakan organisasi. Analisis ini dilakukan untuk menentukan apakah bisnis yang akan dijalankan memiliki cukup keahlian manajemen, kompetensi organisasi, dan sumber daya untuk meluncurkan bisnis secara sukses. Aspek kecakapan manajemen menuntut entrepreneur untuk mengevaluasi kecakapan dan kemampuan tim manajemen. 4. Analisis kelayakan keuangan. Aspek yang dikaji dalam analisis ini adalah uang kas yang dibutuhkan untuk memulai bisnis. Kinerja keuangan dari bisnis serupa dan kemenarikan keuangan secara menyeluruh dari bisnis yang akan dikembangkan. Yang keempat, penyusunan laporan studi kelayakan bisnis. Laporan hasil studi kelayakan bisnis dibutuhkan oleh beberapa pihak atau stakeholder. Yang pertama, laporan dibutuhkan oleh sponsor, yaitu pemrakarsa proyek. Pihak kedua yang memerlukan laporan studi adalah mereka yang diundang untuk ikut membiayai proyek, baik sebagai pemegang saham maupun sebagai kreditur. Maka dalam penyusun laporan hendaknya diusahakan agar kebutuhan semua pihak dapat dipenuhi. Di dalam menyusun laporan studi kelayakan hendaknya selalu diperhatikan kaitan antara satu bab dengan bab yang lain. Demikian juga dengan pembahasan satu aspek dengan aspek yang lain. Laporan studi kelayakan proyek disajikan secara profesional akan banyak membantu pihak yang bersangkutan dengan perencanaan dan pembiayaan proyek tersebut. Garis besar isi laporan yaitu ada: yang pertama ada pendahuluan, kedua ada latar belakang, yang ketiga ada uraian tentang aspek pasar dan pemasaran hasil produksi, yang keempat ada uraian tentang aspek teknis dan teknologi proyek yang direncanakan. 5. Ada uraian tentang aspek manajemen, operasional, dan tenaga kerja inti. 6. Uraian tentang aspek ekonomi dan keuangan. Dan yang ketujuh, kesimpulan dan saran lampiran-lampiran. Kelima, evaluasi dan persiapan bisnis baru. Sebelum suatu usaha baru dimulai, terlebih dahulu harus disiapkan suatu rencana usaha yang baik dan evaluasi. Agar suatu yang dimulai usaha sudah siap untuk dimulai, maka perlu diadakan evaluasi terhadap beberapa aspek. Yang pertama, evaluasi ringkasan pelaksanaan. Membuat ringkasan yang menggambarkan rancangan singkat secara keseluruhan, baik tentang usulan usaha maupun barang dan jasa yang akan dihasilkan. B. Evaluasi misi bisnis. Yang ketiga, evaluasi lingkungan bisnis. Identifikasi kecenderungan umum seperti budaya, penduduk, perubahan politik, teknologi, dan lain-lain. Yang keempat, evaluasi produk dan jasa. Dalam hal ini, jasa-jasa apa yang akan disediakan? Apakah yang pertama untuk menarik perhatian publik atau individu, yang kedua memberikan jaminan waktu untuk melayani permintaan dengan cepat, atau yang ketiga mengevaluasi persaingan. Dalam hal ini kita mengidentifikasi nama pesaing bisnis Anda. Yang pertama, jika bisnis Anda retail atau jasa, seberapa jauh jarak pesaing dari lokasi bisnis Anda. Yang kedua, jika bisnis Anda besar dan industri, bagaimana area bisnis Anda dibanding pesaing. Evaluasi harga. Dalam hal ini dapat tujuan yang ingin dicapai dari penetapan harga. Yang pertama, apakah untuk mencapai target tingkat laba tertentu? Yang kedua, apakah untuk memperoleh pangsa pasar? Yang ketiga, apakah untuk mencapai target volume penjualan tertentu? Ya, evaluasi keunggulan persaingan. Keunggulan persaingan apa yang dimiliki bisnis Anda? Apakah kualitas, harga, lokasi, seleksi, pelayanan, atau kecepatan waktu lebih baik daripada pesaing? Evaluasi pasar dan pemasaran, salah satunya dengan mengidentifikasi segmen pasar bisnis Anda berdasarkan area geografi, kependudukan, manfaat bagi pelanggan, jaminan barang lainnya bagi konsumen, dan gaya hidup serta tingkat pendapatan pelanggan. Evaluasi manajemen dan personal, identifikasi pendidikan, pengalaman, dan keterampilan pemilik serta karyawan. Identifikasi posisi dan jabatan pekerjaan personalia, apakah diperlukan untuk menduduki jabatan tertentu, paruh waktu, penuh waktu, sistem penggajian biasa atau honorer. Evaluasi risiko tidak terkontrol. Identifikasi risiko tidak terkontrol dapat
yang dapat mempengaruhi bisnis Anda seperti keadaan ekonomi, cuaca, teknologi baru, perang harga oleh pesaing, selera konsumen, dan pesaing baru. Dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi